Shalom. Shalom. Kita boleh bertemu kembali lewat ibadah online GBT Mojokerto. Mari kita mulai ibadah pada sore hari ini. Kita akan berdoa lebih dahulu. Tuhan Bapa yang baik, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan atas pemeliharaanmu, atas berkat-Mu. Kami mengucap syukur untuk semua yang Kau berikan buat kami pada hari ini ya Bapa. Dan kami Tuhan mau beribadah bersama-sama dengan saudara-saudara kami seiman lewat online pada sore hari ini. Engkau pimpin Tuhan, Engkau berkati kami semua lewat sarana-prasarana yang kami pakai. Engkau sucikan, Engkau kuduskan. Tuhan, mari Engkau memberikan kelancaran-kelancaran untuk setiap pesawat HP kami ya Bapak, sehingga kami boleh Tuhan beribadah dengan tidak ada gangguan ya Bapak. Dan kami percaya Roh Kudus memimpin kami dari awal pertengahan hingga akhirnya, sehingga kami boleh memperoleh berkat yang daripada-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami persilakan Roh Kudus memimpin kami. Dalam nama Yesus kami ucap syukur. Haleluya. Amin. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu di dalamku, tenangkan jiwaku, bukan berdiri di tengah badai, di dalam kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Engkaulah kekuatanku, Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu di dalamku, tenangkan jiwaku, ku kan berdiri di tengah badai, di dalam kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus menopang. Berdiri di tengah badai, di dalam kekuatan Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Karena Yesus menopang, karena Yesus
Tuhanku dahsyat, perbuatan ajaib kerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat, perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya ada mujizat. Kami bersyukur Tuhan, kami menyembah-Mu, kami bersyukur Tuhan, karya sungguh besar. Haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan, terpujilah nama-Mu. Kami datang menyembah, kami bawa syukur kami. Haleluya. Syukur. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat, perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya ada mujizat. Inilah kerinduan kami, untuk kami selalu percaya kepada bahwa mujizat itu masih berlaku dari saat ini sampai selama-lamanya. Dan kami percaya Tuhan, penyembahan pujian kami boleh membawa berkat dupa yang harum di hadapan-Nya Bapa. Ini kami Tuhan, kami buka hati kami untuk menerima kebenaran firman. Mari Engkau urapi kami, setiap kami anak-Mu yang mendengar, terutama Tuhan hamba-Mu yang mau menyampaikan kebenaran firman-Mu, Engkau urapi dengan penuh kuasa-Mu, sehingga apa yang disampaikannya boleh menjadikan berkat, kekuatan, dan kehidupan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari Engkau ambil alih acara ini selanjutnya. Jadi dalam nama Tuhan kami Yesus, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Waktu kami kembalikan pada Bu Ina. Shalom. Halo. Selamat sore Ibu semuanya. Sore. Sore hari ini saya mau sharing sedikit apa yang sudah Tuhan taruh dalam hati saya. Terus terang saya baru dapatnya ini sekitar tadi jam 4 sore. Karena jujur saya bingung mau membawakan apa ya. Saya nggak bisa sharing. Sempat minta tolong ke suami saya, Pak Yohanes. Nggak mau dia katanya. Berusaha sendiri kasarnya itu. Terus saya ya puji Tuhan, tadi jam 4 itu tiba-tiba saya kan buka-buka Alkitab, terus buka-buka di internet, apa ya yang kepingin saya sama Tuhan sampaikan para wanita ini gitu, para ibu-ibu. Akhirnya satu hal yang Tuhan taruh tentang
berpikir secara positif. Kita sore hari ini kita mau berpikir secara positif, bagaimana Tuhan sudah mengajarkan kita untuk berpikiran secara positif. Di sini kita diajarkan untuk berpikir secara positif, secara tapi itu kita belajar berpikir secara positif, kekuatan dari pikiran kita, bagaimana kita mengontrol pikiran kita, bagaimana kita bisa berpikir secara positif terhadap orang-orang di sekitar kita, terhadap Tuhan kita. Kita belajar bersikap positif supaya kita bisa menghindari kekecewaan, di mana kekecewaan bisa menimbulkan kepahitan, kebencian, sakit hati, dan sebagainya. Dan tidak dengan berpikiran positif kita tidak mudah menyalahkan keadaan baik kepada orang lain dan kepada diri sendiri atau kepada Tuhan. Bagaimana kita mengubah sudut pandang kita menjadi sudut pandang Tuhan, yaitu dengan cara kita berpikir secara positif. Sebenarnya semua yang kita alami itu tergantung dari pikiran kita. Bagaimana kita merespon dalam suatu keadaan itu, bagaimana kita menghadapinya itu semua tergantung dengan pikiran kita. Kalau kita pikiran sejalan dengan firman Tuhan, kita belajar berpikir yang positif, maka semuanya akan terasa seperti ada jalan bagi kita gitu untuk menghadapinya gitu loh. Tanpa kita menyalahkan siapapun di sekitar kita. Pikiran yang telah ditanamkan itu sebenarnya pikiran negatif itu sudah ditanamkan dari dulu sejak awal kejatuhan manusia ya. Contohnya dalam kasus Hawa itu di mana si iblis mulai membujuk Hawa, dia mengembangkan pikiran-pikiran negatif dan prasangka buruk terhadap kemahakuasaan Tuhan, terhadap kedaulatan Tuhan. Sehingga Hawa akhirnya jatuh, Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Jadi awalnya manusia jatuh dalam dosa itu ya karena di pikiran juga gitu. Dari tadi mereka berpikiran negatif terhadap kedaulatan Tuhan. Jadi itu terbawa sampai saat ini, sampai manusia kita zaman sampai saat ini kita manusia seringkali berpikiran yang tidak positif. Seperti contohnya kita sendiri itu kadang kita melihat sesuatu itu kita memandangnya secara negatif itu seringkali terjadi tanpa kita sadar. Jadi kita lupa bahwa itu sebenarnya kelemahan kita di mana. Kelemahan manusia yang paling utama yaitu di pikiran kita sendiri. Kita berpikir seringkali lebih ke arah negatif dulu daripada positif. Makanya kenapa kok sampai ada orang yang sakit hati lah, benci, marah, dan lain-lain ya karena dari pikiran itu. Tapi kalau kita belajar mengontrolnya, otomatis itu kita bisa selaras, kita belajar untuk lebih terbuka. Sangat sulit ya, saya sendiri susah sekali kadang untuk mengontrol pikiran saya. Apalagi kalau lagi jengkel sama orang tuh cenderung yang dipikir tuh yang negatif dulu. Padahal kita diajarkan harus berpikiran yang baik-baik dulu lah, harus berpikiran yang positif. Tapi karena ya mungkin karena masih hidup dalam kedagingan ya, kadang kita diri sendiri kasarnya wis pokoknya lah mikir negatif dhisik, ngamuk dhisik itu lego gitu loh. Tanpa melihat sisi baiknya orang tersebut, padahal mungkin dia hanya salah di ini sedikit gitu ya. Tapi kita sudah memikirkan yang jelek, wah ini pasti gini. Itu sudah sangat umum sekali terjadi pada kita, apalagi mungkin ibu-ibu yang suka ngobrol gitu ya, pasti yang diomongkan kita menghindari gosip itu kadang susah, terus terang gitu loh. Jadi kalau ada ngomong gini tuh kok rasanya enak dengerinnya gitu loh. Jujur nggak jujur maksudnya kalau ada orang lagi ngomong keburukan suatu orang gitu ya, kita bisa kadang mengikutinya gitu loh. Padahal itu nggak baik buat kita gitu loh. Makanya di sini Tuhan juga mulai mengajar saya untuk belajar berpikiran positif. Belajar kalau kita lagi nggak suka sama orang tuh belajar melihat sisi yang positif. Itu saat ini saya sedang belajar hal itu.
mungkin ya kadang saya seringkali berpikiran misalkan gitu ya, secara umum aja dalam perkumpulan kita teman-teman banyak gitu ya. Kalau, misalkan selama ini mungkin kita perginya bersepuluh gitu ya, terus tiba-tiba kita nggak diajak, pasti kita pikir negatif dulu, gitu loh. Di situ saya belajar nggak boleh. Saya belajar mengontrol pikiran kita, bagaimana kita harus bersikap gitu loh. Jangan sampai kita dituntun oleh, iblis untuk berpikiran, "Wah, kamu hati-hati nanti kamu dibicarakan gini, makanya kamu nggak diajak," dan sebagainya. Itu kadang tuh bisa terngiang-ngiang dalam pikiran kita loh, seperti itu. Tapi puji Tuhan ya, beberapa akhir-akhir ini saya belajar, sampai saat ini tuh saya terus belajar bagaimana menyikapi suatu keadaan, bagaimana menyikapi, eee, sekitar kita, bagaimana menyikapi mungkin, terhadap Tuhan juga, bagaimana kita berpikiran positif terhadap, Tuhan juga. Mungkin Tuhan belum jawab doa saya, mungkin Tuhan belum, saya merasa kok Tuhan tuh nggak nolong saya belajar berpikiran positif dengan saya percaya ini semua ada rencana dari Tuhan. Saya percaya Tuhan akan menyediakan sesuatu yang lebih baik di belakangnya. Kita nggak akan tahu, tapi saya belajar untuk menerimanya dengan positive thinking. Karena saya percaya di mana ada positive thinking, di situ akan menguatkan iman saya untuk lebih percaya kepada Tuhan. Kalau semuanya akan Tuhan sediakan. Kita belajar sebagai orang Kristen bagaimana kita harus berpikiran yang positif. Itu kunci utama kita untuk menjadi salah satu kunci utama supaya iman kita boleh bertumbuh dalam Tuhan. Jadi kita secara pribadi kita harus merenungkan apakah kita sadar bahwa selama ini berpikiran yang negatif selama ini tuh melekat dalam diri kita, sehingga membuat kita sulit untuk bersyukur kepada Tuhan, membuat kita untuk menerima keadaan yang kita hadapi saat ini. Apakah kita seringkali berpikiran negatif? Itu kita harus renungkan kembali ya. Apakah kita sadar bahwa negatif thinking, pikiran yang negatif itu menjadi racun dalam hidup kita yang sehingga membuat kita nggak bisa berdoa, sehingga membuat kita iman kita tidak bisa bertumbuh. Itu paling nggak sangat berpengaruh dalam kehidupan rohani kita sebagai orang Kristen. Tapi di mana kalau kita berpikiran positif kepada Allah, kepada teman, kepada suami lah, kepada keluarga kita, kepada semuanya. Kalau kita belajar berpikiran positif, itu membuat kita sadar bahwa semuanya itu sangat baik dalam kehidupan kita. Di mana setiap titik yang kita hadapi, kita jalani itu sebenarnya suatu cerita yang nantinya kita pasti di flashback sama Tuhan. Kenapa kamu tak izinkan seperti ini? Kenapa kamu harus belajar berpikiran positif dalam hal apa? Jadi keberhasilan kita, hidup kita ini bukan hanya secara materi saja, tapi secara kehidupan rohani kita, dalam kita mengalahkan pikiran kita yang jelek, itu suatu keberhasilan yang sangat mutlak, di mana kita belajar untuk bertumbuh lebih lagi dalam Tuhan. Jadi mari kita, ibu-ibu kita buka di Filipi 4 ayat 8, saya akan bacakan ya, di mana ayat ini yang mengingatkan kita kembali, Filipi 4 ayat 8. Jadi akhirnya, saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Semua yang baik, semua yang mulia, semua yang benar, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji. Pikirkanlah semua itu. Itu semua pikiran positif yang Tuhan inginkan untuk ditanam dalam pikiran kita, gitu loh. Kita sebagai manusia saat ini dalam kondisi seperti ini mungkin banyak sekali kasarnya kitik-kitik gitu oleh iblis gitu loh. Digiring untuk berpikiran yang negatif. Mungkin kalau yang sedang pergumulan dan berdoa gitu, digiring untuk berpikiran, Tuhan tidak akan mungkin jawab doamu. Digiring ke arah seperti itu seringkali. Saya ada pergumulan doa. Saya seringkali digiring untuk tidak percaya. Jika kita sudah berdoa bertahun-tahun, kadang Tuhan melihatkan
kok nggak ada jawaban dari Tuhan gitu ya. Saya mulai down, yaitu mulai digiring kepikiran yang negatif. Kamu tuh punya dosa, makanya Tuhan nggak jawab doamu, dan sebagainya. Kadang saya Tuhan, saya salah apa gitu. Saya berusaha belajar untuk hidup benar gitu. Ya mungkin nggak 100%, tapi saya kepingin belajar terus jadi orang yang benar. Mungkin sisi secara manusia saya ini masih kadang mudah marah mungkin ya, tapi saya juga merasa saya ini ada perubahan. Saya lebih bisa mengontrol emosi saya gitu loh, dari yang dulunya mungkin lebih gampang kepancing marahnya gitu, tapi Tuhan mengajarkan untuk saya bisa berpikiran positif, berpikiran yang baik terhadap apa yang Tuhan sudah taruh gitu loh. Ketakutan, mungkin kekhawatiran yang saya hadapi saat ini, Tuhan sudah berikan saya dorongan. Saya berusaha untuk tidak berpikiran yang negatif. Mungkin saya percaya kalau Tuhan mengajar saya lebih hidup, belajar untuk berserah, yaitu dengan cara saya tidak boleh tergiring oleh pikiran-pikiran yang negatif. Saya belajar untuk bersyukur apa yang sudah Tuhan berikan kepada saya untuk perjalanan yang saya hadapi selama ini. Mungkin perjalanan iman saya, pergumulan saya selalu berusaha untuk percaya kepada Tuhan. Jangan sampai saya meninggalkan iman saya kepada Tuhan. Satu yang saya doa pada Tuhan itu, jangan sampai saya kehilangan iman percaya saya kepada Tuhan. Makanya tadi Tuhan taruh dalam hati saya, ini yang sedang saya gumulkan gitu ya. Kalau saya mungkin belum dapat jawaban Tuhan sampai sekarang ini, saya percaya semuanya itu Tuhan akan jawab di akhirnya. Dan saya harus tetap bertahan dalam iman saya. Dan puji Tuhan, saya Tuhan mulai bukakan sedikit demi sedikit, Tuhan mulai kuatkan saya selalu. Makanya saya belajar untuk mengontrol pikiran saya, mengontrol apa yang digiring untuk ditaruh negatif dalam pikiran saya, itu saya hilangkan gitu loh. Jadi dengan dengan saya belajar untuk lebih merenungkan firman Tuhan, belajar untuk lebih dekat sama Tuhan gitu loh. Seringkali mungkin masih gagal gitu, tapi saya tahu Tuhan tidak akan membiarkan saya gitu loh. Jadi ketakutan yang ada dalam diri saya ini kadang masih muncul. Mungkin masih ingat saya dulu kesaksian itu yang di gereja gitu, yang saya punya sakit itu, saya sampai kadang saya takut gitu loh, tapi saya percaya Tuhan selalu kasih kekuatan. Setiap renungan yang saya baca, mungkin dari renungan yang dibawakan oleh Pak Gembala gitu, sekali yang sehari-hari, yang harian itu sering diingatkan tentang kita untuk selalu percaya apapun yang kita hadapi, itu Tuhan tuh sayang sama kita. Apapun yang kita hadapi, bukan nggak boleh kita menghakimi diri kita sendiri. Oh, itu karena kamu berdosa, karena kamu seperti ini. Itu yang saya kadang yang dibisikin, kayak kasarnya bisikin setan, ya karena kamu hidupmu seperti ini gitu. Jadi kadang membuat saya takut sendiri gitu loh. Jadi makanya saya belajar di sini untuk berpikiran lebih positif kepada Tuhan. Saya percaya Tuhan akan memimpin semuanya, Tuhan akan memberikan kekuatan dalam saya menghadapi apa yang akan saya hadapi. Apapun itu saya nggak boleh takut gitu loh. Jadi iman saya harus terus tumbuhkan, yaitu dengan cara saya berpikiran yang positif kepada Tuhan gitu. Jadi mungkin saat ini
saya hanya bisa meraba-raba, tapi saya enggak mau seperti itu. Jadi kadang kalau nganggur tuh ada yang bisikin gitu loh, "Kamu nggak akan ditolong oleh Tuhan lah, apalah nanti." Jadi saya ketakutan sendiri, kadang tuh seperti itu. Tapi puji Tuhan saya mulai bisa mengontrol pikiran negatif-negatif seperti itu. Saya percaya dengan firman Tuhan yang sudah janjikan dalam hidup saya, apapun yang saya hadapi itu semua untuk kebaikan saya. Apapun yang saya hadapi itu semua untuk meningkatkan iman percaya saya kepada Tuhan. Satu hal yang saya percaya itu, apapun itu. Jadi saya boleh berpikir yang negatif gitu loh. Kalau yang saya selama ini pergumulkan itu saya kadang berpikiran negatif kepada Tuhan, merasa saya nggak ditolong oleh Tuhan gitu loh. Saya sudah melakukan seperti ini kepada Tuhan, tapi Tuhan kok malah mengizinkan ini terjadi buat saya gitu loh. Jadi lewat firman ini saya diingatkan kembali, berpikirlah secara positif kepada Tuhanmu. Karena percaya bahwa Dia melakukan semuanya untuk yang terbaik buat hidup kita. Apapun yang kita hadapi bukan untuk membuat kita jauh dari Tuhan, tapi kita semakin dekat kepada Tuhan. Jadi di sini kita, mari ibu-ibu kita semua belajar berpikiran yang positif, berpikir positif, tanamkan itu. Penting sekali, karena ketika kita berpikir yang positif, sukacita, sejahtera, semuanya akan hadir dalam hidup kita. Kita semakin percaya bahwa Tuhan itu baik dan ada dalam hidup kita. Tapi kalau kita sudah mulai membiarkan pikiran kita digiring oleh iblis ke arah yang negatif, Tuhan enggak tolonglah, Tuhan jahat sama saya, Tuhan, kita akan semakin lemah iman. Tapi kalau kita memfokuskan pikiran kita kepada rencana Tuhan, kita taat, kita lalaskan dengan firman Tuhan, selaraskan dengan apa yang Tuhan mau dalam hidup kita, kita bisa menjalaninya lebih dengan sukacita dan lebih enjoy. Walaupun kasarannya masalah tetap ada, tapi kita bisa melewatinya dengan sukacita, dengan damai sejahtera, dengan kita percaya bahwa Tuhan tidak akan memberikan melebihi kekuatan kita apa yang kita hadapi. Dengan kita percaya bahwa iman kita selalu akan Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita dan kita tidak akan pernah meninggalkan iman percaya kita kepada Tuhan. Itu yang harus kita pegang. Mari kita semuanya belajar berpikiran positif dan selalu percaya Tuhan itu baik buat hidup kita. Puji Tuhan. Saya kembali ke Bu Devi. Wow, puji Tuhan. Berpikir secara positif sangat amat tidak mudah, betul ya. Karena lebih gampang berpikir negatif. Misalnya kita telepon orang aja contohnya, orang itu nggak angkat-angkat sampai kita telepon 5 kali misalnya. Ini sengaja ya nggak angkat telepon saya ya. Pasti ada aja pikiran negatif yang masuk gitu ya. Sedikit kadang-kadang hal simpel gitu. WA belum dibales tapi kok udah dibaca gitu ya. Padahal kan nggak ngerti apa itu hal-hal kecil yang kadang-kadang membuat kita pasti secara otomatis kok nggak dibales ya, sengaja atau apa, maksudnya apa ini nggak dibales, padahal belum tentu gitu. Cuma memang pikiran negatif itu lebih gampang masuk dibanding pikir positif. Oh mungkin ini, mungkin tuh nggak jarang ya kayaknya. Lebih banyak, lebih cepat mikir negatif daripada mikir positif. Puji Tuhan, tapi hari ini kita diingatkan sama Tuhan ya lewat Cina. Dan dibilang kita harus bisa terus berpikir positif. Apapun masalahnya, apapun kejadian yang kita alami, pikirlah positifnya dulu. Saya pun mengalami banyak hal gitu. Kalau bisa saya pikir secara negatifnya itu lebih memungkinkan buat saya mikir secara negatif gitu ya, seperti yang sudah saya sharingkan waktu awal bulan ya. Maksudnya kalau saya mau mikir secara negatif saat itu gampang banget. Tapi waktu itu ya puji Tuhan memang Tuhan baik gitu ya. Kita terus pikirin semua hal yang positif, akhirnya hari ini kita menjadi orang yang jauh lebih baik daripada sebelumnya. Kadang pikiran-pikiran yang negatif itu membuat kita jatuh. Tapi ketika kita berhasil melawan pikiran negatif kita, percaya Tuhan pasti tolong kita, percaya Tuhan tidak akan tinggalkan kita. Pasti hal positif yang terjadi sama kita. Pikiran positif menyebabkan hal-hal positif, sedangkan kebalikannya ya, pikiran negatif menghasilkan hal-hal yang negatif juga. Ya, puji Tuhan. Terima kasih untuk firman yang begitu luar biasa. Kiranya kita saling menguatkan satu sama lain di akhir tahun 2020 ini. Yang kata orang,
Tahun ini tuh katanya cuma ada 4 bulan ya. Januari, Februari, Corona, Desember selesai. Kok nggak seru amat rasanya, tapi pikir positif aja. Tuhan tahu yang terbaik. Tuhan tahu kenapa tahun 2020 ini terjadi Corona. Dan Tuhan juga tahu sampai kapan Corona ini. Nanti suatu saat kita akan flashback ya. Oh, kita pernah ibadah pakai Zoom, kita pernah foto pakai masker. Itu semua akan indah ketika kita pikirkan semua hal yang positif di tahun ini. Puji Tuhan, mari kita masuk dalam doa syafaat kita pada sore malam hari ini. Yang pertama, seperti biasa, untuk bangsa dan negara kita, tidak pernah jemu kita berdoa, karena mereka itu kayak, apa ya, di depan gitu, pimpinan di depan yang harus memutuskan ini dari itu, kita tuh cuma rakyat biasa. Kita cuma ngikut aja keputusan semuanya, tapi semuanya ada di tangan mereka, dan mereka pun ada di tangan Tuhan. Jadi kita harus terus berdoa bagi mereka. Saya di sini minta tolong Ibu Melina. Ibu Melina berdoa bagi bangsa dan negara kita. Bisa tolong di-unmute suaranya. Lalu kemudian untuk jemaat kita GBT Mojokerto agar diberikan kekuatan kesehatan senantiasa. Tinggal sisa 1 ibadah kita tanggal 27 Desember. Nanti ibadah tutup tahun. Kenapa tanggal 27? Karena kalau tanggal 31 kita khawatir ya, khawatir ada keramaian, khawatir nanti polisi apa semua di mana-mana ya, lebih baik mencegah ya. Jadi kita buat tutup tahun kita di tanggal 27 Desember, sama nanti ibadah Natal, tapi recording ya, kaum wanita, tanggal 28-nya, hari didoakan sama-sama agar semuanya berjalan lancar, tidak ada masalah apapun, semua jemaat juga dalam keadaan sehat, sehingga tidak ada yang saling menulari virus atau apapun lainnya. Ini saya minta tolong Ibu Yanto. Bu Yanto berdoa bagi jemaat kita semua, tolong di-unmute suaranya. Ya, lalu nanti terakhir saya akan menutup di dalam doa. Mari kita satukan hati kita di dalam doa. Ibu Yanto tolong di-unmute. Ya, baik. Mari berdoa. Tuhan Bapa yang baik, segala puji dan syukur kami naikkan kehadirat-Mu yang kudus, karena Engkau tetap memelihara kami sampai hari ini. Bapa, pada sore malam hari ini kami hendak menaikkan syafaat kami yang pertama-tama untuk bangsa dan negara kami. Kami berdoa untuk Bapak Presiden yang kami miliki, yang telah Engkau izinkan untuk memimpin kami. Biarlah hikmat penyertaan-Mu tetap menyertai beliau. Kami tahu ada banyak hal yang harus beliau hadapi, ada begitu banyak keputusan yang harus beliau ambil. Kami yakin dan percaya, dengan hikmat-Mu beliau boleh memutuskan apa yang terbaik buat kami semua. Di tengah rongrongan segala hal yang terjadi di dalam bangsa kami ini ya Bapa, biarlah sore malam hari ini kami membawa semuanya ke hadirat-Mu. Biarlah kami masing-masing boleh membersihkan hati kami. Kami boleh menjaga pikiran kami. Sehingga pikiran-pikiran yang positif itu boleh hadir di dalam hidup kami. Boleh kami kembangkan secara positif pula. Sehingga itu semua boleh menunjang apa yang telah diputuskan oleh pimpinan kami, oleh para petinggi kami. Jadikan kami rakyat yang menurut, rakyat yang patuh, rakyat yang percaya, rakyat yang berpikir positif terhadap pemerintahnya, sehingga segala bencana ini boleh segera berlalu, karena kami bersedia untuk menghadapinya bersama-sama. Terima kasih ya Bapak, ampuni segala dosa dan salah kami, ampuni dosa juga sesama kami, yang mungkin mereka terpaku pada pikiran-pikiran yang negatif, sehingga mereka juga menimbulkan atau menghasilkan reaksi yang negatif pula. Ampuni mereka semua ya Bapak, ampuni kami juga, karena mungkin secara tidak sadar kami juga turut ambil peran di dalamnya. Terima kasih ya Bapak, untuk COVID-19 yang kami hadapi, yang sampai di penghujung tahun ini rasa-rasanya juga masih belum berlalu. Untuk vaksin yang konon katanya sudah ditemukan, konon sudah sampai di negara kami, konon katanya sudah boleh untuk dilakukan vaksinasi, tetapi juga masih banyak pro dan kontra. Ampuni kami semua ya Bapak, jikalau kami belum mempercayai sepenuhnya tentang itu semua. Biarlah kami juga boleh hikmat akal budi daripada Engkau, sehingga apa yang kami putuskan
juga itu yang terbaik buat kami menurut Engkau. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Yesus, ke dalam tangan-Mu kami serahkan bangsa dan negara kami. Haleluya. Bapa yang baik, terima kasih atas penyertaan Tuhan pada hari ini, sehingga kami bisa mengikuti ibadah KW walau hanya lewat online. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang begitu indah bagi kami, yang boleh mengingatkan kami Tuhan, yang boleh mengajarkan kepada kami, supaya kami boleh lebih taat kepada Engkau, supaya kami boleh mengerti Tuhan apa yang menjadi rencana dan kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Pada saat sore hari ini Tuhan kami bersatu hati. Kami berdoa Tuhan terkhususnya untuk jemaat GBT Tuhan. Tuhan kalau pada saat-saat ini, juga kami berdoa Tuhan untuk pelayanan pekerjaan-Mu. Kami berdoa untuk besok hari Minggu Tuhan. Kami berdoa untuk ibadah raya sekaligus tutup tahun di dalam kebaktian tahun ini. Kami sangat yakin dan kami percaya Tuhan, apapun yang kami rencanakan, apapun yang kami kerjakan, kami mau bersama dengan Tuhan. Kami mau letakkan, kami mau pertaruhkan otoritas-Mu saja Tuhan, yang menjadi pegangan, yang menjadi pedoman di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan untuk semua jemaat GPT. Mari Roh Kudus, kalau ada di antara kami Tuhan saat ini, yang Tuhan izinkan mengalami berbagai pergumulan, mengalami sakit penyakit, kami sangat yakin Tuhan, Engkau sendiri, tangan-Mu sendiri yang senantiasa memberikan kekuatan jamahan-Mu yang ajaib. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersama-sama bersatu hati Tuhan. Kami sangat yakin bahwa jamahan dan kekuatan yang daripada Tuhan sanggup meneguhkan hidup kami Tuhan. Dan iman, harapan kami hanya kepada Tuhan sendiri. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami akan terus dan terus Tuhan mengalami hidup yang penuh sukacita dan hidup yang takut akan Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan. Juga saat ini juga kami bersatu hati. Kami berdoa Tuhan untuk pengurus gereja, baik majelis, full-timer, ketua-ketua komsel, juga semua si Tuhan, baik kaum wanita, kaum pria, sekolah minggu, youth. Mari Tuhan, Engkau mau pakai pelayan-pelayan-Mu dengan kekuatan yang daripada-Mu. Tuhan berkati pelayan yang Tuhan. Juga saat ini kami bersatu hati juga. Kami berdoa untuk Bapak Gembala beserta keluarga. Tuhan, biarlah Engkau sendiri yang memberikan kekuatan. Engkau mau tambah-tambahkan pelayanan beliau dengan kekuatan yang daripada-Mu Tuhan. Yang membawa jemaat untuk lebih dekat kepada-Mu. Untuk membawa jemaat lebih mengerti Tuhan apa yang menjadi rencana dan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan semua dan semuanya hanya ke dalam tangan-Mu Tuhan, dalam naungan-Mu, dalam pemeliharaan-Mu. Terima kasih Tuhan. Inilah yang menjadi doa seru kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Terima kasih Tuhan. Apa yang telah Engkau sampaikan kepada kami pada sore hari ini, mengingatkan kami dan sekaligus menampar kami. Terima kasih Tuhan, Engkau telah mengingatkan kami untuk selalu harus berpikir secara positif, karena hanya hal-hal yang positif yang akan terjadi pada kami ketika kami memiliki pikiran yang positif. Tuhan, kiranya Engkau mau tolong kehidupan kami semua, kehidupan keluarga kami juga, agar kami selalu hidup di dalam jalan-Mu. Kalau kami selalu harus meyakini apapun yang terjadi pada hidup kami hari ini adalah seizin dari Tuhan.
dan pastinya mendatangkan kebaikan yang begitu indah di masa mendatang. Ajarkan kami dan ingatkan kami selalu untuk selalu mengucap syukur kepada Engkau ya Bapa. Secara khusus kami berdoa bagi hamba-Mu, Ibu Ina yang telah Engkau pakai menjadi saluran berkat bagi kami. Tuhan, Engkau yang tahu segala pergumulan beliau. Engkau yang tahu segala hal negatif apa yang menyerang beliau. Dan kami percaya Tuhan, kami di sini berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, agar Ibu Ina segera dijauhkan dari segala pikiran-pikiran negatif, agar selalu dapat berpikir positif untuk memuliakan, melayani Engkau seumur hidupnya Tuhan, dan juga berkati keluarganya bersama suami dan ketiga anaknya. Engkau berkati beliaulah lebih hari lebih lanjut, lebih hari lebih heran lagi Tuhan. Juga kami berdoa bagi Ibu Lucy yang telah melantunkan pujian yang begitu indah bagi Engkau. Tuhan, Engkau juga yang tahu segala pergumulan Ibu Lucy dan keluarganya. Engkau akan terus pakai Ibu Lucy dan keluarganya menjadi saluran berkat dimanapun beliau berada, Tuhan. Kami percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kami semua. Tuhan tidak pernah melupakan segala pelayanan yang kami tunjukkan hanya kepada Engkau. Bukan untuk kebanggaan kami, bukan untuk kehebatan kami, tapi ini semua kami persembahkan kepada Engkau ya Bapa. Terimalah persembahan kami pada sore malam hari ini. Terimalah ibadah kami pada sore malam hari ini Tuhan. Dengan segala keterbatasan kami terus berusaha untuk bersatu, untuk bisa tetap dapat beribadah kepadamu apapun caranya. Dan kiranya Engkau tidak lupakan kami akan hal-hal ini. Kami ini masih jauh dari sempurna Tuhan. Tapi terima kasih Engkau telah menggerakkan hati kami untuk terus dapat bersama-sama beribadah. Ya Tuhan, berkati semua ibu-ibu yang datang pada sore malam hari ini, juga besok yang akan menonton secara offline, juga Engkau berkati Tuhan. Engkau pakai kehidupan kami semua untuk terus dapat mengucap syukur, melayani Engkau di hari lebih lanjut. Terima kasih Bapa, inilah kami, inilah doa kami. Kami panjatkan dan kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan.